Perkenalkan, nama saya Silvera Sepanda, NIM 1910416840, kelas A1, Prodi Manajemen. Saya akan membacakan ringkasan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis bab 4, Politik Privat dan Tekanan Sosial, pendahuluan. Pada 27 Juli 2011, Wall Street Journal memuat sebuah cerita dengan judul Di Bawah Tekanan. McDonald menambahkan apel ke makanan anak-anak, dan New York Times berjudul McDonald's menambahkan Trims Its Happy Meal menanggapi kritiknya. Perusahaan menambahkan buah dan mengurangi kentang goreng. Perusahaan tersebut mendapat tekanan sosial yang kuat yang berasal dari pejabat kesehatan LSM dan ibu negara Michelle Obama yang sedang memerangi obesitas di kalangan anak-anak. Pada bulan Mei, lebih dari 550 profesional dan organisasi kesehatan meminta McDonald untuk menghentikan pemasaran junk food kepada anak-anak dan menghentikan Ronald McDonald. Marion Nestle, profesor nutrisi di Universitas New York, menyebut perubahan yang dilakukan oleh McDonald hanya pura-pura dan berkata, McDonald akan mendapatkan publisitas besar untuk ini, kurang 1 on French fries. Saya tidak terkesan pusat LSM yang menangani ilmu pengetahuan untuk kepentingan umum. Berkomentar, McDonald tidak memberikan roti utuh, tetapi memberi hanya setengah atau 2/3 dari roti tersebut. Perusahaan minyak sekarang melibatkan pemangku kepentingan dan LSM serta pemerintah dalam mengembangkan rencana pembuangan anjungan minyak. Isu-isu yang diangkat oleh kelompok-kelompok ini dan keprihatinan yang mereka ungkapkan mungkin mengarah pada pengelolaan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Kedua aktivis sosial dan LSM dapat memengaruhi pengorganisasian kepentingan dengan membentuk kelompok pengawas dan advokasi dan dengan memobilisasi orang untuk bekerja demi mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok ini telah berperan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan, perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi konsumen, serta hak sipil dan hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini merupakan komponen yang semakin penting dari lingkungan dan pasar. Ketiga, tekanan sosial yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini dapat memengaruhi konfigurasi kelembagaan dari lingkungan non-pasar. Dalam politik publik, tindakan mereka telah menghasilkan undang-undang baru, otoritas regulasi yang diperluas, perintah pengadilan, aktivitas pengawasan legislatif, dan inisiatif cabang eksekutif. Kelompok-kelompok ini adalah penggerak utama di balik pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan dan Komisi Keamanan Produk Konsumen. Dan tenaga kerja terorganisir bekerja untuk pembentukan administrasi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dalam politik privat, para aktivis telah mendorong pembentukan organisasi pemerintahan swasta seperti Fair Labor Association dan Forest Stewardship Council yang mengatur peraturan swasta tentang praktik ketenaga kerjaan di pabrik pakaian dan alas kaki di luar negeri dan dalam pemanenan kayu serta pengelolaan hutan. Masing-masing peraturan swasta ini berkembang sebagai alternatif dan peraturan pemerintah. Keempat, individu, kelompok kepentingan, dan aktivis memberi informasi yang memengaruhi politik publik dan swasta. Silent Spring, Rachel Carson memacu gerakan lingkungan dengan menarik perhatian pada efek berbahaya DDT. Aktivis di Earth Island Institute
memicu kemarahan publik dan boikot produk tuna ketika mereka membuat film yang menunjukkan lumba-lumba tenggelam dalam jaring yang digunakan untuk menangkap tuna, seperti dibahas di bab 20. Media berita media sosial memainkan peran utama dalam menyebarkan informasi ini, dan komponen penting dari strategi politik privat adalah untuk menarik liputan media seperti yang diilustrasikan oleh kampanye melawan bahan kimia pematangan apel yang dibahas di bab 3. Evolusi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivis sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, selama tahun 1970-an dan 1980-an. Para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivis sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui kerja pemerintah, dan beberapa mengadopsi strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menantang perusahaan secara langsung untuk memaksa mereka mengubah praktik mereka. Para aktivis beralih ke kampanye perusahaan yang menggunakan taktik konfrontatif untuk menekan perusahaan target mereka. Kampanye ini ditujukan kepada perusahaan yang perilakunya ingin diubah oleh para aktivis. Bab ini membahas tentang sell grip page dan brand Sparshare serta Nick di Asia Tenggara yang berpusat pada kampanye perusahaan yang masing-masing dipimpin oleh Greenpeace dan Serikat Pekerja dan LSM Hak Asasi Manusia. Kampanye perusahaan seringkali berhasil ketika mereka menargetkan perusahaan dengan reputasi atau ekuitas merek yang dapat dirugikan oleh perhatian media yang diberikan pada kampanye dan klaim para aktivis. Sekian ringkasan mata kuliah analisis lingkungan bisnis saya. Saya ucapkan terima kasih.